Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, saya Ekti Indah Retno Melani. Kita akan membahas mengenai materi value investing, yaitu dividend yield pada praktikum pasar modal. Oke, ada beberapa hal yang nanti akan kita sampaikan pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi, yang kedua fungsi, yang ketiga formula atau rumus, yang keempat interpretasi, dan yang terakhir yaitu contoh perhitungan dividend yield pada laporan keuangan. Oke, sebelum membahas mengenai definisi daripada dividend yield, maka kita perlu tahu dulu, ada dua klasifikasi investor. Yang pertama yaitu investor yang berorientasi pada pertumbuhan, atau kita kenal dengan growth investing. Kemudian yang kedua yaitu orientasi pada nilai. Untuk investor yang berorientasi pada pertumbuhan, maka tentunya investor ini akan berinvestasi pada perusahaan yang sedang bertumbuh. Dan dalam jangka panjang, investor ini mengharapkan keuntungan atau return yang diperoleh dalam bentuk capital gain. Berbeda dengan investor yang berorientasi pada nilai, di mana investor yang berorientasi pada nilai, tingkat pengembalian yang dia harapkan adalah dalam bentuk dividen. Oleh karena itu, penting kiranya kita menghitung atau mempelajari yang namanya dividend yield di sini, yaitu yang akan digunakan oleh para investor yang berorientasi pada nilai. Oke, kemudian kita masuk kepada definisi daripada dividend yield, atau kita kenal dengan hasil dividen ya. Dividend yield merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Nah, apabila suatu saham memiliki dividend yield yang tinggi, biasanya harga saham tersebut akan naik pada saat pengumuman dividen. Meskipun hal ini tidak berlaku untuk semua perusahaan, biasanya perusahaan yang bergerak dalam bidang industri utilitas dan kebutuhan konsumen atau consumer goods itu seringkali memiliki dividend yield yang tinggi gitu ya. Nah, dividend yield yang baik itu jika nilainya semakin meningkat. Artinya pertumbuhan daripada perusahaan itu adalah semakin baik bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi yang kita cari dividend yield yang nilainya adalah semakin tinggi dari tahun ke tahun. Oke, kemudian fungsi daripada dividend yield itu sendiri apa? Ada 5 fungsi yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Yang pertama yaitu dividend yield digunakan untuk mengukur jumlah daripada arus kas yang diperoleh oleh setiap jumlah yang diinvestasikan para pemegang saham pada posisi ekuitas atau modal perusahaan. Kemudian yang kedua, fungsi daripada dividend yield adalah sebagai tanda bagi perusahaan yang stabil, karena sebenarnya hanya perusahaan yang menghasilkan laba saja yang berani membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya. Kemudian yang ketiga, dividend yield ini menunjukkan sebagai sebuah persentase hasil imbal hasil dividen yang nantinya akan menunjukkan kinerja perusahaan tersebut apakah baik atau tidak, atau apakah menjanjikan atau tidak. Nah, yang kita cari tadi untuk menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kinerja perusahaan yang baik atau menjanjikan manakala dividen yield-nya itu tinggi. Kemudian yang keempat, rasio ini sangat penting bagi investor yang mengutamakan investasi yang sifatnya adalah jangka panjang dan return yang diterima yang diharapkan itu adalah konsisten setiap tahunnya. Dan yang terakhir yaitu dividend yield dapat dianggap sebagai ROI atau return on investment bagi pendapatan investor yang tidak tertarik pada capital gain daripada suatu saham, sebagaimana investor yang dalam kategori menghendaki berorientasi pada pertumbuhan tadi. Oke. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana rumus atau formula daripada dividend yield gitu ya. Dividend yield dihitung dengan rumus yaitu dividen per lembar saham atau dividen per share dibagi dengan harga per lembar saham atau market value per share dikalikan dengan 100 ya. Jadi nanti kita perhitungannya dalam satuan prosentase. Nah, kita lihat dulu untuk satu persatu dari komponen untuk perhitungan dividend yield itu sendiri. Yang dimaksud dengan dividen per share atau dividen per lembar saham merupakan dividen per lembar saham yang biasanya akan diumumkan perusahaan pada saat membagikan dividen.
Dan dividen per saham ini merupakan total pembayaran dividen tahunan perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, untuk nilai dividen per lembar saham nanti biasanya bisa kita peroleh ketika perusahaan membagikan dividennya. Kemudian yang kedua, di dalam perhitungan dividen yield itu ada harga per lembar saham atau market value per share, di mana nilai pasar per lembar saham adalah harga saham perusahaan pada saat ini ya. Nah, kita untuk nilai market value per share bisa ngecek langsung kepada atau ke web bursa langsung ya, Bursa Efek Indonesia, untuk mengetahui berapa harga per lembar saham dari saham nanti yang kita cari atau emiten yang ingin kita hitung nilai dividen yieldnya. Oke, untuk mendapatkan data yang kita butuhkan mengenai harga per saham ataupun nanti dividen per lembar saham dalam perhitungan dividen yield, maka kita bisa masuk kepada web Bursa Efek Indonesia ya, yaitu www.idx.co.id. Sebagaimana pada pertemuan kita sebelumnya yang sudah kita bahas bagaimana cara mencari harga per lembar saham ya. Ini tampilan kaitannya dengan Bursa Efek Indonesia. Kemudian silahkan teman-teman nanti masuk ke menu data pasar, kemudian klik ringkasan saham, kemudian isikan mengenai filter terkait dengan data-data yang kita butuhkan, yang meliputi ada kode saham, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, close price dan sebagainya sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita klik cari dan nanti akan keluar tampilan. Nah, ini sebagaimana pada video pembelajaran kita sebelumnya, kita menggunakan contoh perusahaan Unilever ya pada tahun 2020, dan ini adalah nilai harga per lembar saham dari Unilever yang kita berikan kotak merah ini. Oke, kemudian bagaimana cara mendapatkan data dividen per lembar saham selain daripada pengumuman dividen yang dilakukan oleh perusahaan? Maka kita juga bisa melihat dari laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan ya. Masih kita menggunakan contoh Unilever ya untuk mendownload laporan tahunan atau laporan keuangan, masih sama dengan video pembelajaran kita sebelumnya. Tentunya masuk ke webnya Bursa Efek Indonesia IDX, kemudian klik menu laporan keuangan perusahaan tercatat, kemudian isikan data-data mengenai yang kita butuhkan, apakah berupa laporan keuangan saja atau kita membutuhkan laporan yang lengkap, laporan tahunan. Kemudian masukkan kode perusahaan, kebetulan di sini Unilever adalah UNVR, kemudian klik tahun, kita isikan tahun 2020, kemudian kita klik cari. Nah, sebelum masuk ke perhitungan dividen yield lebih jauh, maka kita perlu tahu dulu ya bahwa Unilever ini merupakan salah satu emiten yang sangat rajin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya gitu ya. Nah, ini berikut tabel yang kita hitung dari sumber laporan keuangan Unilever beberapa tahun terakhir ya, berkaitan dengan pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan Unilever. Dan Unilever ini membagikan dividen itu dalam bentuk interim ataupun final ya, setiap tahunnya di dalam laporan keuangannya ya. Oke, bisa teman-teman lihat ini tabelnya. Nah, untuk mencari data mengenai dividen per lembar saham bagi Unilever itu tadi, teman-teman bisa masuk ke laporan perubahan ekuitas ya kawan-kawan semua. Lihat di situ di laporan perubahan ekuitas sesuai dengan yang saya kotak merah itu ya. Kita lihat itu ada dividen, kemudian ada keterangan catatan 2U dan 22 ya. Jadi itu artinya adalah maksudnya nanti kita bisa mencari data mengenai dividen per lembar saham dari Unilever itu pada catatan atas laporan keuangan atau CALK halaman 2U atau halaman 22 gitu ya. Namun untuk mencari data daripada dividen per lembar saham, kita nanti akan dapatkan data itu dari nomor yang terakhir, yaitu data nomor 22, bukan data 2U ya. Kalau data 2U ini biasanya hanya memuat mengenai deskripsi mengenai dividen itu sendiri, tetapi tidak menjelaskan mengenai berapa jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Jadi nanti silahkan teman-teman lihat langsung pada CALK halaman 22. Nah, ini tampilan daripada CALK halaman 22. Maka kita bisa lihat bahwa selama tahun 2020
Unilever itu membagikan dividen interim sebesar 87 per saham dan juga dividen final sebesar 107 per sahamnya. Sehingga kalau kita hitung totalnya dividen untuk per saham perusahaan Unilever tahun 2020 yaitu sebesar 194 kawan-kawan semua. Nah, kita masuk kepada perhitungan dividen yield dari perusahaan Unilever. Dengan rumus kita masukkan ya, dividen yield atau DY sama dengan dividen per lembar saham dibagi dengan harga per lembar saham dikalikan 100%. Kemudian kita masukkan tadi angka yang kita peroleh, dividen per sahamnya 194, kemudian dibagi dengan close price daripada Unilever pada tahun 2020 yaitu 7.350 dikalikan 100%, sehingga bisa kita peroleh nilai dividen yield untuk perusahaan Unilever adalah sebesar 2,64%. Nilai 2,64% ini tentunya kurang menarik ya kawan-kawan semua, karena sebenarnya dividen yield yang menarik itu berada di kisaran 3% ke atas gitu ya. Namun perlu kita ketahui bahwa Unilever merupakan perusahaan salah satu yang sahamnya merupakan tergolong blue chip ya, yang memiliki harga saham yang sudah tinggi, sehingga untuk perusahaan yang memiliki nilai saham yang tinggi biasanya memang nilai dividen yieldnya itu agak kecil atau rendah gitu ya. Namun perlu kita ketahui untuk lebih jauh kenapa dividen yield pada tahun 2020 dari Unilever itu nilainya kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena kalau kita lihat dari laporan keuangan perusahaan Unilever itu ternyata pada tahun 2020 laba bersih Unilever itu ternyata mengalami penurunan 3,09% year to year dari yang sebesar 7,39 triliun menjadi 7,16 triliun di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, sehingga bisa kita lihat ternyata dividen yieldnya pada tahun 2020 itu lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, ini histori daripada dividen yield Unilever dari tahun ke tahun. Kita hitungkan dari laporan keuangan perusahaan ya, kita lihat ternyata memang pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2020 terjadi penurunan nilai dividen yield. Nah, untuk memilih saham dengan dividen yang tinggi tentunya ada beberapa aspek ya yang perlu kita perhatikan, tidak sekedar melihat dari nilai dividen yield ya gitu ya. Jadi seorang investor yang ingin mengumpulkan atau memiliki saham-saham dengan dividen yang tinggi dalam proses atau portofolio investasinya itu harus melihat dulu sejarah perkembangan dividen dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita lihat dari waktu ke waktu bagaimana perusahaan yang ingin kita masukkan ke dalam portofolio investasi kita itu terutama dalam hal pembagian dividennya kalau kita investor yang berorientasi pada nilai itu tadi. Kemudian hanya perusahaan dengan yang dengan dividen yang tinggi saja itu yang selama mungkin memberikan nilai dividen 10 sampai dengan 15 tahun terakhir yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun, yang ini layak untuk kita pertimbangkan untuk kita pilih sebagai salah satu komponen portofolio investasi kita. Nah, selain itu juga investor tentunya perlu mempertimbangkan faktor yang lain gitu ya, yang menjadi komponen di dalam perhitungan portofolio investasinya supaya nanti investasinya ini menjadi sesuai dengan keputusan yang tepat gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, jadi ternyata dari uraian perhitungan dividen yield tadi gitu ya, hasil dividen yield yang tinggi memang biasanya dihasilkan oleh perusahaan yang sudah mapan gitu ya, sebagaimana Unilever tadi yang dia masuk kepada top 5 daripada perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Nah, hasil dividen yang terlalu tinggi ini bukan berarti selalu baik ya, bisa jadi kadang memang dividen yang tinggi ini menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak sehat ya, karena memang disebabkan karena turunnya harga saham yang secara terus-menerus gitu ya. Oleh karenanya ketika kita ingin berinvestasi atau menilai fundamental sebuah perusahaan atau emiten, maka kita perlu mengevaluasi sahamnya tidak hanya berdasarkan pada dividen yield saja, tapi juga mempertimbangkan faktor yang lainnya. Oke, demikian
materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.